Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan yuwafi ni'mahu wa kamisi. Dan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang ibu sayangi, di sini ibu ingin menyampaikan tentang sirah keteladanan, tentang kesabaran. Kesabaran itu artinya menahan diri, menahan hawa nafsu, taat. Dalam kitab Amsal disebutkan bahwa artinya kesabaran yaitu menahan diri, menahan hawa nafsu. Untuk kemudian dalam hadis juga disebutkan la ta'dab walakal jannah, artinya jangan marah, bagimu surga. Jadi kesabaran itu sendiri artinya jangan lambat untuk marah, menahan diri, menahan hawa nafsu. Nah, untuk selanjutnya terdapat pula dalam dalil Al-Quran tentang kesabaran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu asta'inu sabri wassalah innallaha ma'asobirin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolong, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, contoh dari kesabaran itu sendiri anak-anak, ketika kita berpuasa itu menahan haus, menahan lapar, menahan rasa marah, menahan rasa iri dengki. Terus kemudian sabar itu juga ketika kita terdapat di lampu lalu lintas, kita harus menaati lampu lalu lintas, kita harus menaati ketika kita hijau kita harus berjalan, ketika lampu kuning kita harus berhati-hati, dan ketika lampu merah kita harus berhenti, harus stop. Di situ kita akan mengerti apa arti kesabaran itu, yaitu juga termasuk tertib berlalu lintas. Karena jika kita tidak tertib, hal itu akan sangat merugikan kita, sangat merugikan orang lain, akan terjadi yang namanya kecelakaan. Untuk berikutnya anak-anak, tentang sirah keteladanan Nabi itu juga terdapat dalam kisah-kisah para rasul, kisah-kisah Nabi. Yang pertama adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Pada saat itu ketika beliau diuji kesabarannya dengan rasa keadilan terhadap kedua anaknya, yaitu Habil dan Qabil. Yang kedua adalah kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat itu diuji kesabarannya terhadap anaknya, terhadap umatnya, ketika beliau tidak dipercaya ketika membuat kapal atau bahtera untuk menanggulangi bencana yang sangat dahsyat pada saat itu. Untuk yang kemudian adalah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau juga diuji kesabarannya, yaitu dia diuji kesabarannya terhadap saudara-saudaranya yang memiliki iri dengki, yaitu pada saat itu beliau sempat dibuang di sumur, beliau sering dipermainkan, beliau sering dijahati, beliau sering tidak diberi keadilan oleh saudara-saudaranya. Tapi beliau tetap sabar, beliau tetap menjaga hatinya, menjaga perbuatannya untuk tidak membalas dendam terhadap saudaranya. Kemudian tentang kisah Nabi Ibrahim juga diuji kesabarannya, yaitu tentang rasa cintanya terhadap putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang pada saat itu berkaitan dengan kurban, berkaitan dengan Idul Adha, peristiwa Idul Adha. Pada saat itu telah terjadilah mukjizat beliau. Dengan kesabaran beliau ikhlas, maka Allah menurunkan mukjizatnya ketika Nabi Ismail disuruh untuk menyembelih. Maka pada saat itu Allah memberikan mukjizat, diganti Nabi Ismail dengan domba. Nah, ketika hal itu juga kita peringati dengan yang namanya Idul Adha, disitulah kita belajar juga tentang rasa keikhlasan, rasa kesabaran dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk selanjutnya adalah kisah dari Nabi Muhammad SAW yang sangat besar suri tauladannya, yaitu beliau pernah yang namanya dizolimi oleh kaumnya. Beliau sering diolok-olok, beliau sering dimusuhi, namun beliau tidak pernah
membalas dendam, beliau tidak pernah untuk berbuat zalim kepada umatnya pada saat itu. Beliau justru mendoakan, beliau justru berbuat baik kepada beliau. Oleh karena itu Allah memberikan, memang terdapat pada diri beliau, yaitu suri tauladan yang bagus atau yang namanya uswatun hasanah pada diri beliau. Yaitu dari cerita-cerita di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kesabaran itu sangat penting dalam Islam, dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa menerapkan hal itu, semoga kita bisa meneladani, semoga kita bisa laksanakan dan memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Dan kesabaran itu harus kita terapkan, tidak hanya ucapan namun kita laksanakan dengan perbuatan. Demikianlah sirah keteladanan tentang kesabaran dari ibu. Ada kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Syukran jazilan ala intimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.